Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang saleh dan salehah. Ketemu lagi dengan Uswatur di pembelajaran PAI kali ini. Setelah teman-teman semua kemarin belajar menghafal surat At-Tin, kali ini kita akan belajar tentang kandungan surat At-Tin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kemarin kita belajar membaca surat At-Tin, pada pertemuan hari ini kita akan belajar kandungan dari surat At-Tin. Pada ayat yang pertama, Wattini wazzaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencarkan daha, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Pada ayat yang kedua, Waturi Sinin, Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, Wahadzal baladil amin. Kota yang aman adalah kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat kelima, Summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul-Nya. Kemudian ayat yang keenam, Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh beriman dan beramal saleh adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
gemar bersedekah, dan ikhlas menolong, serta masih banyak amal-amal saleh lainnya. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya, dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Dengan memahami kandungan surat At-Tin, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Mensyukuri karunia yang Allah berikan. 2. Menghindari perbuatan yang tercela. 3. Melaksanakan amal saleh. 4. Menunaikan ibadah kepada Allah. 5. Mengingatkan antar sesama tentang balasan dari Allah atas perbuatan ketika di dunia di hari pembalasan. 6. Memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.